Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, kalau hari Jumat tanggal 5 Juni, saya ada acara ISO di kampus, ada audit ISO, sehingga saya tidak bisa mengajar secara live di Google Meet, dan saya merekam pembahasan soal latihan tentang distribusi gamma dan distribusi eksponensial. Nah, oke. Nanti selain rekaman tentang ini, saya juga ada rekaman tentang SPSS, di mana SPSS ini lebih ke tutorial ya, tutorial gimana sih cara cari distribusi. Sebenarnya tadi saya udah ngerekam, tapi ternyata nggak share screen. Jadi ini sebenarnya sudah ada beberapa yang saya kerjakan, but ya udahlah. Oke, kita mulai pembahasan latihan soal distribusi gamma dan eksponensial. Seperti kita tahu, ini adalah tabel distribusi gamma yang akan kita gunakan. Nah, soal nomor 1. Waktu yang diperlukan untuk memperbaiki sebuah pompa dalam jam berdistribusi gamma dengan parameter alfa sama dengan 2. Alfa sama dengan 2 dan beta sama dengan setengah. Saya juga insert. Nah, seperti kita tahu, kalau kita nggak usah ngitung integral panjang-panjang, kita bisa langsung lihat dari tabel, asalkan kita mencari nilai ini. Nilai ini didapat dari mana? Yaitu nilai X dibagi beta. Jadi misal yang pertama, paling banyak memerlukan 1 jam. Berarti maksimal 1 jam kan? Px kurang dari 1. Alfanya udah diketahui 2. Ini parameter ini adalah X per beta, dengan 1 per setengah. Lalu kita cari 2. Yang alfanya 2 dan ini 2. 0,594. Selesai. Yang B juga sama. Setidaknya perlu 2 jam untuk memperbaiki pompa. Itu berarti Px lebih besar dari 2. Px lebih besar dari 2 berarti 1 min Px kurang dari 2. Nah, ini cari parameter ini, X per beta, 2 per setengah sama dengan 4. Kita cari yang 4 dan 2. Ada di 0,908. Jadi 1 min 0,908. 0,092. Kalian mungkin bertanya-tanya, kenapa sih Bu kok harus dijadikan kurang dari? Karena balik lagi, ini rumusnya adalah kumulatif dari 0 sampai titik X. Makanya dia hanya berlaku kurang dari. Kalau kalian ingin mencari lebih dari, berarti harus 1 min kurang dari. Gitu. Di Surabaya, diketahui bahwa konsumsi daya listrik harian dalam juta kWh adalah variabel acak berdistribusi gamma dengan mu sama dengan 6 dan sigma kuadrat sama dengan 12. Cari nilai parameter alfa dan beta. Seperti kita tahu, mu itu sama dengan alfa dikali beta, sama dengan 6. Lalu sigma kuadrat sama dengan alfa dikali beta kuadrat, sama dengan 12. Dimana kalau ini dipecah bisa alfa kali beta dikali beta. Nah, ini 12. Alfa kali beta adalah 6. Berarti 6 beta sama dengan 12. Beta sama dengan 2. Sehingga didapat alfa sama dengan 3. Udah ketemu nih nilai parameternya. Ke belakang makin gampang dong. Probabilitas pada suatu hari konsumsi daya akan melebihi 12 juta kWh. Berarti lebih dari ya, 17. Berarti 1 min kurang dari. Tinggal kita cari parameter ini. Parameternya 12 bagi 2, 6. Yang alfanya 3 dan parameter itu 6. Alfanya 3, 6, ada di 0,938. 1 min 0,938. Sebenarnya 0,062. Nah, yang kedua, yang ke C, X kurang dari 6. Balik lagi, cari ini. Oh, ini. Dapat 3. Yang 3 dan 3, 0,577. Kayak gitu. Ya, 3 dan 3. Mudah banget ya. Oke.
Lanjut, nomor 3. Selang waktu yang diperlukan seorang konsumen rumah makan dari dia pesan sampai makanan tersaji berdistribusi eksponensial, khususnya di sini ya. Dengan rata-rata 4 menit, dapat probabilitas seorang dilayani dalam waktu kurang dari 3 menit, setidaknya 4 hari dalam seminggu. Alpha mu-nya 4. Dimana kalau distribusi eksponensial, mu sama dengan beta. Sehingga bisa diketahui betanya sama dengan 4. Alfanya 1. Jadi distribusi eksponensial adalah distribusi gamma dengan alfa sama dengan 1. Terus ini tuh gabungan antara distribusi eksponensial dan binomial. Tapi kalian cari dulu distribusi eksponensialnya. Seseorang dilayani kurang dari 3 menit. Berarti Px kurang dari 3. Makanya integralnya dari 0 sampai 3. Rumusnya super beta E pangkat X min X per beta. Sampai 3 seperempat, betanya kan 4 ya. E pangkat min X per 4. Lalu seperempatnya keluar. Kita misalkan di sini, kita pakai integral substitusi. U-nya sama dengan min X per 4. Maka di sini du-nya min seperempat dx, dx-nya min 4 du. Jadi seperempat E pangkat U min 4 du. Min 4-nya bisa keluar, jadi seperempat kali min 4 E pangkat U du. Ini diintegralkan, dimasukkan, dicari sehingga ketemu P-nya adalah 0,5229. Lalu kita mencari distribusi binomialnya. Setidaknya 4 hari dalam seminggu, dia kurang dari 3 menit. Maka N-nya 7. Kenapa 7? Karena jumlah hari dalam seminggu 7. N-nya 7, X-nya 0 sampai 3, kan? 0, 1, 2, dan Q-nya 0,4771. Nah, ini itu bisa kalian cari dari Excel dengan binomial distribusi X. Rumusnya adalah sama dengan binom dis X and P true. Ini tadi saya udah nyoba 1 min 0,45 sama dengan 0,55. Insya Allah ya. Gitu. Kalian coba aja rumus ini. Tinggal masukkan di Excel aja. Nggak sulit kok. Nah, lanjut ke nomor 4. Waktu hidup baterai dalam bulan memiliki distribusi eksponensial dengan rataan sama dengan 2. Alfanya sama dengan beta sama dengan 2. Jika status baterai diuji, berapa probabilitas paling banyak 30 baterai memiliki waktu hidup tidak lebih dari 1 bulan? Ini maksudnya sama dengan 2 bulan ya, sorry. Balik lagi ini juga sama, gabungan antara eksponensial dan binomial. Waktu hidup tidak lebih dari 1 bulan, berarti Px kurang dari 1. Sama dengan integral 0 sampai 1 seper beta E pangkat min X per beta dx. Kemudian 0, 1 seper setengah E pangkat min X per 2 dx. Sama dengan setengah integral 0 sampai 1 E pangkat min X per 2 dx. Misalkan U sama dengan min setengah X, du sama dengan min setengah dx, dx sama dengan min 2 du. Maka sama dengan setengah, batasnya bisa diabaikan dulu, min 2 du. Min 2-nya keluar, sehingga setengah kali min 2 integral E pangkat U du. Coret-coret sama dengan min integral E pangkat U du. Sama dengan minus E pangkat U sama dengan minus E pangkat min X per 2 dari 0 sampai 1. Sama dengan minus E pangkat min setengah min E pangkat 0 per 2. Sama dengan kita cari dulu E pangkat min 0,5 itu min 0,6065 plus 1 sama dengan 0,3934. Udah ketemu nih P-nya.
paling banyak 30 baterai. Berarti distribusi binomialnya adalah PX kurang dari sama dengan 30. Maka sama dengan B sigma 0, X sama dengan 0 sampai 30. B X N P. X sama dengan 0 sampai 30. B X. N-nya berapa? Coba kalian lihat soalnya. Jika 100 baterai diuji, berarti N-nya adalah 100. P-nya berapa, Bu? P-nya ini, 0,3934. Jadi kalian cari di Excel, pakai rumus tadi yang sama dengan binom bis. X-nya kalian masukkan 30. Dari 100, 0,3934. True. Oke, sebentar saya coba. X-nya 30, 100, 0,3934, true. 0,0336. Oke, saya udah dapat hasilnya di Excel. Hasilnya adalah 0,336. Insya Allah ya. Ya. Oh, sorry. Kurang 0 di sini. 0,0336. Inilah hasilnya. Gitu, guys. Gitulah. Jadi kalian nggak perlu susah-susah nyari-nyari satu-satu ya. Oke. Nomor 5. Dalam sebuah studi, usia lampu dalam tahun berdistribusi gamma dengan alfa sama dengan 5 dan beta sama dengan 10. Berapa rata-rata dan standar deviasi usia lampu yang diuji? Rata-ratanya adalah alfa kali beta. Berarti 5 kali 10. 50. Standar deviasi adalah akar sigma kuadrat. Berarti akar alfa beta kuadrat. Akar 5 kali 10. Bener nggak ya? Bentar. Oh ya, bener kok. Berarti ini 10 akar 5. Sigmanya ketemu. Ini ketemu. Terjawab ya, mudah ya yang A. Yang B. Berapa probabilitas sebuah lampu memiliki usia lebih dari 10 tahun? Balik lagi, PX lebih dari 10. Kemudian 1 min PX kurang dari 10. Kita cari dulu nilai ini. Kemudian nilai ini adalah X per beta. Kemudian 10 per 10. Sama dengan 1. Lalu kita lihat ke tabel. Tadi alfanya berapa? Alfanya 5, betanya 1. Alfanya 5, parameter itu 1. Ini 1, alfanya 5. 0,004. Udah. Mudah. Ini sama dengan 0,00. Udah terjawab semua. Sangat mudah kan? Untuk 5 soal ini. Gitu. Oke, kalau nggak ada, kalau sudah selesai, kalau ada pertanyaan, silakan kalian sampaikan di Telegram. Recordnya saya matikan dulu. Dimanapun kalian berada, tetap jaga kesehatan, stay safe, stay healthy, dan sampai ketemu lagi. Tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.